nih Sobat DM11? Ya, semoga kita semua namanya bencana. Ia bisa datang kapan dan di mana saja. ya, Tahun ini, para ahli kebencanaan memprediksi 2.500 kejadian di seluruh penjuru tanah air. Mengancam 63 juta jiwa. 87 kawasan industri pun diprediksi terdampak. Apakah kita termasuk di dalamnya? Mari bersiaga jika banjir, tanah longsor, puting beliung, dan bencana geologis lainnya menerpa. Ayo kurangi resiko bencana dengan pahami mitigasinya. Bersama Disaster Management Institute of Indonesia. Everyone is a lifesaver. Dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat DM11 semuanya. Apa kabar semua teman-teman? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas kegiatan kita hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah baik. Sobat DM11 semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Taufikur Rahman di acara Sadar, serial edukasi daring episode ke-31, persembahan dari Disaster Management Institute of Indonesia. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa demonstrasi di negara demokrasi seperti Indonesia bukanlah hal yang baru. Ya, aksi tersebut sudah sangat lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan aspirasi. Namun tak sedikit ya aksi demonstrasi akhirnya berujung kepada bentrokan fisik, bahkan berujung chaos ya antara peserta aksi maupun petugas Sobat DM11. Nah, Sobat DM11 semua, bisa saja kan tanpa disengaja kita berada di tengah-tengah hiruk-pikuk aksi demonstrasi dan melihat banyak yang mengalami cedera atau pendarahan. Lantas apa yang akan kita lakukan ketika kita menemukan banyak orang atau banyak para demonstran yang mengalami pendarahan tersebut? Baik, di webinar situasi khusus Sadar episode ke-31 ini, insya Allah kita akan membahas tema menjadi penolong pertama pada aktivitas demonstrasi. Ya, sudah hadir bersama-sama kita instruktur ahli Disaster Management Institute of Indonesia. Beliau juga seorang penulis buku Pre-Hospital Life Saver. Ya, alhamdulillah bukunya baru saja sudah diterbitkan oleh DM11, ya, di mana buku tersebut berisi pertolongan pertama dalam berbagai situasi demonstrasi, ada situasi mungkin di tempat-tempat rekreasi itu ada ya. Jadi dalam buku Pre-Hospital Life Saver ini membahas pertolongan pertama pada dalam berbagai situasi. Jadi teman-teman Sobat DM11 wajib banget nih punya buku Pre-Hospital Life Saver ini. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki buku Pre-Hospital Life Saver karya Pak Ujang Lesmana ini, silakan bisa menghubungi admin atau silakan bisa komen di kolom komentar channel kita. Baik, langsung saja kita sapa pemateri kita hari ini. Bapak Ujang D. Lesmana. Selamat siang Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Pak Ujang. Pak Ujang sehat ya Pak Ujang ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, Pak Ujang
mungkin kita sudah sama-sama tahu ya Pak Ujang ya bahwa 678 ini akan ada aksi besar gitu kan, bahkan di hampir di seluruh Indonesia Pak Ujang ya, aksi demonstrasi dalam rangka menolak undang-undang cipta lapangan kerja gitu kan, Omnibus Law. Ya, di 2 hari kemarin kita sudah sama-sama ketahui sudah banyak aksi-aksi yang berujung bentrok akhirnya Pak Ujang. Ya, akhirnya bentrok gitu kan. Dan banyak juga peserta aksi atau demonstrasi yang terluka akibat benturan fisik antara peserta aksi dengan aparat kepolisian atau petugas keamanan dalam hal ini. Namun kita tidak membahas tentang aksi demonstrasinya. Yang kita akan bahas adalah bagaimana ketika kita menemukan peserta demonstran atau ketika kita sedang berada di situasi chaos seperti itu, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan kira-kira potensi-potensi apa yang akan terjadi terhadap kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada luka karena gas air mata, atau luka karena benda tumpul, lemparan batu, atau bahkan mungkin terkena peluru karet atau peluru tajam bahkan mungkin gitu kan. Nah, insya Allah selama 2 jam ini kita akan membahas lebih lanjut akan dibedah bagaimana cara kita menjadi seorang penolong pertama oleh instruktur ahli kita Bapak Ujang Lesmana. Namun sebelum kita masuk ke sesi materi, mari Sobat Demonon semua, saya akan mengajak Sobat Demonon semua untuk berkenalan dengan instruktur kita Bapak Ujang Lesmana melalui video berikut ini. Silakan. Can you lay your life down so a stranger can live? Can you take what you need? Take less than you give. Could you close every day without the glory and fame? Could you hold your head high when no one knows your name? That's how legends are made. At least that's what they say. Oke, baik teman-teman, itu adalah tadi profil instruktur ahli kita Bapak Ujang Lesmana. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama lagi, mungkin teman-teman semua sudah tidak sabar untuk kita bersama-sama mempelajari bagaimana caranya menjadi seorang penolong pertama di situasi-situasi yang saat ini mungkin sering terjadi di negara kita Indonesia gitu kan. Langsung saja kita sambut Bapak Ujang Lesmana. Ya, silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih Bang Taufik, teman-teman semua dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan saya dan juga dengan Demon One untuk materi sadar kali ini. Karena memang kebetulan kegiatan kita ini rutin sekali, ya, baik itu terkait dengan pre-hospital life saver atau pertolongan pertama, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga hal-hal lain, termasuk juga membahas isu-isu terkini seperti kemarin kita membahas tentang megatrust atau ancaman gempa bumi dan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan atau berbagi tentang bagaimana kalau seandainya kita itu menjadi orang yang memberikan pertolongan pertama di situasi yang banyak masa, misalnya dalam kondisi saat ini di tema kita kali ini pada saat demonstrasi. Nah, di materi kali ini saya akan membagi 2. Yang pertama itu adalah tentang tindakan-tindakan apa saja yang bisa diberikan, mekanisme cederanya seperti apa, karena berbagai alat yang digunakan dalam demonstrasi, dan juga yang terakhir nanti itu kita bicara tentang kesiapsiagaan dan juga model-model dari intervensi kita atau sumbangsi kita
di jalanan pada saat adanya kerusuhan-kerusuhan massal seperti demonstrasi yang tadinya berniat demonstrasi damai, tetapi ada kondisi tertentu yang membuat menjadi panas, gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai saja, teman-teman. Silakan admin untuk menampilkan slide-nya. Nah, ini teman-teman, ya, kita harus sadar juga, siapapun bisa cedera saat terjadi demonstrasi yang rusuh, ya, termasuk Anda yang tidak terlibat ataupun tidak melibatkan diri. Dari pengalaman saya sejak tahun 98 saya turun ke jalan sampai dengan terakhir kemarin itu di tahun 2019 itu banyak sekali melihat bahwa mereka itu banyak yang tiba-tiba ada saja di tengah atau tiba-tiba terjebak, tiba-tiba ada di antara massa yang sedang berdemonstrasi atau di antara aparat itu yang tiba-tiba ada. Ini salah satu contoh di gambar saja kemarin, baru ada kejadian kemarin, itu National Geographic itu melalui fotokita.id itu menampilkan satu foto di mana seorang ibu dengan membawa anaknya itu harus menyingkir dari para demonstran, dan juga ada motor yang terlihat di situ untuk segera berbalik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu kerap terjadi dan kita bisa saja tiba-tiba ada di kondisi tersebut. Jadi bisa disengaja maupun juga bisa tidak disengaja, teman-teman. Ya, jadi siapapun itu bisa, dan siapapun itu bisa menjadi penolong dadakan saat itu, dan siapapun juga bisa menjadi tim penolong berdasarkan tim-tim emergensi mereka. Ya, lanjut. Nah, ini ya, mereka yang berpotensi cedera saat terjadi demonstrasi yang rusuh itu siapa saja. Nah, itu bisa saya bedakan menjadi dua pihak. Ya, yang pertama itu adalah pihak yang berhadapan, yaitu pihak yang melakukan demonstrasi, dan pihak aparat keamanan yang ingin menahan, ingin membuat demonstrasi itu menjadi lebih aman atau dalam kondisi bisa terkendali, gitu ya. Jadi ada pihak yang berhadapan itu antara demonstran dengan aparat keamanan. Pihak yang kedua itu adalah warga yang boleh dibilang apes di lokasi kejadian. Jadi tiba-tiba dia ada, gitu ya. Siapa? Itu bisa pengguna jalan yang tiba-tiba berada di antara massa tersebut. Ini mungkin sekali terjadi karena pergerakan demonstran itu kan ini sekali, dinamis sekali, gitu ya. Terus kemudian mereka juga bergerak berdasarkan satu komando. Jadi pergerakannya itu karena kita tidak terlibat di sana, nggak tahu juga, gitu ya, kemana dia jalan yang akan dituju. Kemudian warga yang bertempat tinggal di lokasi kejadian ini juga sering menjadi mereka yang beberapa potensi cedera, baik itu orang tua maupun pemuda atau remaja, dan biasanya justru remaja nih yang menjadi target yang apes di laluan jalur pelarian mereka, ya. Terus juga karyawan yang berkantor di sekitar lokasi kejadian atau di jalur pelarian itu juga berpotensi. Kenapa? Karena bisa jadi pas jam bubar kantor, mereka keluar dari kantor, terjadilah kondisi chaos seperti ini. Nah, mereka itu bisa menjadi cedera, ya. Terus kemudian pengguna komuter itu misalnya sudah sampai kejadian di tahun lalu, ya, sempat 2 kali kejadian itu mereka yang sudah menunggu kereta api di stasiun Palmerah, tiba-tiba mereka stasiunnya itu menjadi daerah sekitar stasiun itu menjadi daerah kekerasan, gitu ya, di antara yang berhadapan itu demonstran dengan aparat keamanan. Nah, itu dia terjebak di dalam situ. Ya, ini juga menjadi potensi. Nah, di antara mereka, di antara pihak yang berhadapan maupun warga yang ada, itu kedua-duanya juga selain berpotensi cedera, dia juga berpotensi untuk menjadi penyelamat, untuk bisa menolong orang. Misalnya demonstran, di antara demonstran itu kemungkinan mereka ada yang punya skill pertolongan pertama atau skill
medis, skill kesehatan. Nah, mereka bisa menjadi tim kesehatan untuk kalau terjadi sesuatu di kelompoknya. Di aparat keamanan itu juga dia punya tim medis sendiri, ya. Misalnya dari kepolisian itu dari disdokesnya gitu ya. Nah, kemudian warga itu yang pengguna jalan yang terlibat itu pun bisa saja orang itu punya skill kesehatan. Ini yang kebetulan tidak sengaja gitu ya. Terus kemudian warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi itu juga bisa menjadi penolong. Karyawan begitu juga, dia bisa menjadi penolong. Termasuk juga pengguna komuter yang ada di sekitar situ. Jadi mereka berpotensi cedera dan juga bisa menjadi penolong, ya. Nah, nanti kita bicara lagi ada penolong yang memang kebetulan seperti ini, ada juga tim penolong yang memang sudah existing dan ada juga tim penolong yang memang modelnya seperti ad hoc gitu ya. Dia berkumpul, dia bersama membantu hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang dikenal dengan street medic atau action medic, yang di Indonesia kan itu adalah aksi medis atau aksi medis jalanan. Dia ada beberapa kelompok di Indonesia yang sudah sangat terkenal, ya. Lanjut. Nah, ini kalau saja tiba-tiba kita ada di antara aksi massa yang rusuh, itu pilihan kita adalah segera tinggalkan lokasi, itu yang aman. Ya, yang aman. Kemudian kalau ada di sekitar rumah kita, di sekitar kediaman kita, di sekitar kantor kita, segera masuk ke dalam rumah atau kantor, tutup pintu, tutup jendela, sehingga kita posisinya menjadi aman. Nggak usah menonton, kita tinggalkan, jangan menonton, karena pada saat menonton itu juga pada saat terjadi chaos, panas situasinya, itu sulit dibedakan yang mana demonstran, yang mana penonton, yang mana aparat keamanan, yang mana penonton. Karena kita tahu sendiri aparat keamanan itu bisa juga menurunkan tim yang tidak berseragam, gitu ya. Terus juga satu hal lagi yang perlu kita ketahui, kayak sekarang nih sedang dalam kondisi demo, kita harus tahu pakaian apa yang mereka pakai. Jadi hindari berpakaian yang berwarna sama atau motifnya sama di antara pihak yang berhadapan. Misalnya jaket alma mater, itu merupakan satu hal yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman yang turun. Ini contoh update aja hari ini gitu ya. Nah, itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita menggunakan kalau kita tidak terlibat, jangan sampai menggunakan pakaian yang mirip. Dan juga kita jangan menggunakan pakaian yang mirip dengan aparat. Karena itu juga berpotensi bagi pihak demonstran menganggap kita sesuatu. Misalnya dianggap kalau di kalangan mereka dianggap sebagai mata-mata, dianggap sebagai informan gitu. Itu hati-hati. Jadi pakaian saja itu pengalaman saya setiap saya turun itu juga sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Banyak teman-teman kita yang menjadi sasaran itu karena pakaiannya sama. Itu padahal tim medis gitu ya, tim medis yang sudah existing maupun tim medis yang tadi yang kumpul satu waktu untuk membantu karena simpang. Nah, itu hati-hati dengan penggunaan pakaian yang mirip atau berwarna gelap. Gitu. Teman-teman, ini hati-hati sekali. Lanjut. Nah, dalam satu kondisi bisa jadi kita itu melihat ada yang terluka di sekitar kita pada saat itu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itu pilihannya ada dua, teman-teman. Ya, menolong atau meninggalkan. Ini kita langsung memposisikan kita sebagai orang yang memiliki keterampilan pemberian pertolongan pertama atau medis atau kesehatan. Nah, tetap kita punya pilihan. Pilihan kita itu menolong atau meninggalkan. Yang kedua-duanya itu secara individu itu boleh saja dilakukan. Misalnya menolong, kita ingat ada yang namanya Good Samaritan Law atau hukum kebudibaikan kita terhadap orang yang tertimpa kesulitan. Kemudian meninggalkan itu juga mungkin ada alasannya. Misalnya gitu ya. Misalnya nih alasannya adalah safety, aspek safety. Karena kita pada saat ingin menolong orang, aspek pertama yang kita lihat kan keselamatan. Itu ya. Jadi silakan menolong atau meninggalkan. Bila kita mengambil keputusan untuk menolong, maka kita harus
paham ilmunya, paham keterampilannya dalam pemberian pertolongan pertama pada situasi yang rusuh. Karena situasinya itu sangat-sangat dinamis, sangat-sangat mencekam. Kita bisa saja menjadi objek yang diserang karena kita memberikan pertolongan dari kedua sisi. Dianggap kita mencoba menyelamatkan pihak yang sedang pihak lain dari mereka, dan itu membuat kita posisinya menjadi rentan, teman-teman. Pada di bagian akhir nanti akan ada beberapa jalan keluar yang akan saya sampaikan, bagaimana caranya supaya kita dalam memberikan pertolongan itu mudah dikenali sebagai tim penolong, dan juga sehingga kita tidak menjadi objek sasaran dari pihak yang berhadapan ini, teman-teman. Ya, ingat, situasi yang rusuh itu mengancam juga orang yang memberikan pertolongan. Walaupun kita menggunakan lambang besar medis pertolongan pertama, itu tetap saja ancaman itu masih ada, sehingga banyak hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, kita mulai bicara tentang jenis-jenis cederanya. Ya, cedera apa sih yang terjadi? Ya, itu cedera yang terjadi itu biasanya diakibatkan oleh beberapa hal dalam kondisi demonstrasi. Yang pertama itu adalah ini bukan urutan paling sering, tetapi memang saya mengambilnya ini loh yang terjadi. Jadi gas air mata dengan peluru tajam mungkin bukan mana yang lebih banyak, yang lebih sering di sini, tetapi inilah hal yang kerap terjadi. Itu diantaranya adalah gas air mata. Ya, gas air mata itu bisa menyebabkan cedera sampai keracunan, gitu ya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang sedang populer di beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, yaitu penggunaan petasan atau kembang api lontar. Ya, petasan atau kembang api lontar yang sepertinya kalau menurut pengamatan saya ini menggantikan posisi bom Molotov yang dulu kayak tahun 98 itu sampai tahun 2000 itu banyak didominasi oleh bom Molotov, gitu ya. Tapi sekarang penggunaan ini sudah mulai menghilang dan digantikan oleh petasan atau kembang api lontar, ya. Dan sayangnya yang menggunakan ini bukan hanya dari satu kelompok saja, gitu ya. Terus kemudian adanya benda tumpul dan keras. Benda tumpul dan keras itu misalnya adalah kayu, misalnya adalah batu, itu yang bisa menyebabkan cedera pada saat terjadi demonstrasi. Botol itu juga bisa menjadi alat yang menyebabkan cedera, ya. Untuk benda tajam itu ya bisa seperti kaleng, bisa seperti senjata tajam yang memang dalam kondisi demonstrasi kadang-kadang ada saja yang menggunakan alat-alat ini yang sangat-sangat membahayakan sebetulnya, ya. Terus kemudian adanya penggunaan peluru di saat demonstrasi itu paling sering digunakan adalah peluru karet atau peluru hampa. Jadi ada dua, ada peluru karet, ada juga peluru hampa. Kalau peluru karet itu dengan peluru tajam itu sebetulnya bodinya itu sama, hanya saja ujungnya, ya, ujungnya yang berbeda. Ujungnya itu kalau tajam itu logam, kalau yang karet itu ujungnya itu karet. Jadi yang mengenai tubuh si penderita itu adalah yang bagian karetnya, ya. Nah, kalau peluru hampa itu dia bodinya masih tetap mirip seperti peluru tajam, hanya saja tidak ada ujung yang terbang yang menuju ke orang. Itu hanya membangkitkan suara yang menakutkan karena seperti suara tembakan, gitu ya. Kalau peluru tajam ya udah pasti itu peluru untuk mereka biasanya bertugas, gitu ya, untuk kriminal, menembak penjahat, menembak teroris, gitu ya. Nah ini beberapa hal yang bisa menyebabkan cedera, yang umum menyebabkan cedera di saat adanya demonstrasi. Nah nanti kita bahas itu mekanisme cederanya dari masing-masing ini dan juga bagaimana pertolongannya secara sederhana, secara cepat, walaupun kita bukanlah orang yang berlatar belakang medis, bukan berlatar belakang perawat atau berlatar belakang dokter,
tetapi bisa kita lakukan untuk penyelamatan jiwa, gitu ya, untuk pertolongan pertama. Nah, ini kita lanjut dengan slide berikutnya, teman-teman. Nah, ini jangan lupa pada saat kita pertama kali ingin bertugas itu ada urutannya, ya, urutan yang umum, ya, kita pastikan kita aman, pastikan kita menggunakan APD, dan ingat teman-teman, saat ini sedang ada COVID-19 yang bisa mengancam kita. Jadi kalau teman-teman yang ingin membantu, memberikan pertolongan, ingat, tetap gunakan APD, sarung tangan medis, masker, goggle, atau menggunakan face shield. Pada saat kita menggunakan face shield, tetaplah gunakan masker. Nah, itu APD ini sangat penting sekali, teman-teman. Jangan sampai kita mendapatkan atau terinfeksi oleh SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID. Terus juga meminta bantuan, baik itu meminta bantuan kepada tim kita sehingga mudah untuk melakukan evakuasi, ya, dan juga nanti memberikan pertolongan. Nah, jangan lupa teman-teman, tetap privasi dari si korban, penderita itu harus kita jaga, teman-teman. Ya, lanjut. Nah, di slide ini, ya, ini merupakan slide awal pada saat kita menemukan penderita. Setelah kita pastikan aman, kita menggunakan APD. Ingat, pada saat terjadi kekerasan itu lebih baik kita tahan diri dulu. Setelah mereda, barulah kita lakukan pertolongan. Itu adalah idealnya kita sebagai tim penolong pertama. Kemudian cek kesadaran mereka, kalau ada perdarahan segera kendalikan perdarahannya, kemudian minta bantuan mungkin dengan tim kita sesama tim medis gitu ya. Terus kemudian cek jalan nafas, apakah teman-teman penderita itu bernafas atau tidak, cek nadi, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, apakah ada perdarahan, apakah ada perubahan bentuk, apakah ada luka, nyeri, tekan, dan bengkak. Kalau ada, lakukan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan kondisinya tersebut. Kemudian pada saat kita merujuk, teman-teman, mohon maaf, pada saat kita merujuk, kita harus kompak di antara tim medis ini, kita harus kompak, dan kita harus tahu rumah sakit rujukan yang aman dari kedua belah pihak ini, teman-teman. Jadi jangan sampai kita merujuk kedua belah pihak, ini satu pihak ini dikirimkan ke rumah sakit yang tidak aman bagi pihak ini. Gitu ya. Kita kan tim medis itu pada dasarnya harus netral. Jadi kita harus tahu untuk demonstran itu peta rumah sakitnya itu yang mana. Untuk pada saat kita menolong aparat keamanan itu juga dirujuknya kemana. Kita harus tahu, ya. Walaupun rumah sakit itu juga harus netral dan memang mereka netral, tetapi tetap pengalaman saya ada beberapa rumah sakit itu kalau seandainya kita salah memasukkan dari kedua belah pihak ini itu bisa berakibat panjang bagi si penderitanya ini, teman-teman, ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita mulai bicara satu-satu dengan kondisi tadi, penyebab-penyebabnya. Nah, ini ada gas air mata. Nah, mekanisme dari gas air mata ini diantaranya adalah gas air mata ini juga dikenal dengan lacrimatory agent, ya. Jadi memang gas ini digunakan untuk membuat mata itu terasa perih. Terus kemudian dia mengeluarkan banyak air mata, bisa terhirup dan menyebabkan keracunan di wilayah jalan nafas, dan juga bisa tertelan yang menyebabkan keracunan sistem pencernaan. Nah, ini gas air mata, dan bahan kimianya itu ada berbagai macam. Itu ada yang menggunakan CS, menggunakan CN, CR, dan merica, ya, dan juga gas OC. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang sering digunakan, ya. Untuk semprotan merica itu biasanya jarang digunakan untuk pada saat demonstrasi, tetapi semprotan merica itu banyak digunakan oleh individu untuk mempertahankan diri, bentuknya kecil pada saat dia ada aksi-aksi misalnya kriminal, untuk mempertahankan diri dia semprotkan semprotan merica ini ke mata orang yang ingin berbuat jahat. Nah, ini mekanisme cederanya. Jadi ada gas yang menyerang mata, menyebabkan perih, keluar air mata sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian menyerang sistem pernafasan, menyerang pencernaan, dan juga kulit yang bisa teriritasi karena bahan-bahan ini. Dan juga dia punya selongsong
di gelembung gas air mata itu yang sangat panas, ya bisa sampai 75 derajat Celcius. Ya, jadi pada saat dipegang itu bisa menyebabkan luka bakar di tangan. Nah, ini hati-hati ya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita lihat bahwa mata itu bila terkena dia perih, kemudian banyak mengeluarkan air mata dan pada saat-saat tertentu bisa menyebabkan kebutaan sementara. Ini banyak sekali yang kejadiannya. Kemudian iritasi pada saluran pernafasan, mulut dan kulit bisa terkena, ya. Nah, nanti pada saat kita memberikan pertolongan itu juga hati-hati bila dia terkena pakaiannya sudah terkena, itu lebih baik pertolongannya jangan masukkan ke dalam ambulans, karena kalau kita masukkan ke dalam ambulans nanti gas itu ada di dalam ambulans. Sebisa mungkin kita lakukannya di luar selama masih aman, teman-teman. Ya, selama masih aman nih saya tekankan. Kalau tidak aman mau nggak mau kita harus jalan, tapi hati-hati. Saya punya pengalaman di tahun 98 itu pasien tiba-tiba dimasukkan ke dalam ambulans kami dengan kondisi dia habis bajunya itu terkena paparan gas air mata. Begitu masuk kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya, hanya mobil itu memang bergerak melakukan evakuasi. Akhirnya begitu sampai di tempat yang kita rasa aman, kita berhenti dan kita keluarkan dulu, baru kita lakukan penanganan. Dan saat itu pembelajaran kita sudah siap menggunakan masker dan goggle yang bisa menahan gas air mata. Nah, pembelajaran dari situ adalah teman-teman pada saat kita kalau bertugas itu tetaplah gunakan goggle dan masker walaupun gas air matanya itu masih jauh, sehingga pada saat kita memberikan pertolongan kita sudah siap aksi, termasuk juga penggunaan sarung tangan dan penggunaan manset itu juga disarankan sehingga langsung terkena kulit kita, teman-teman. Nah, paparan gas air mata yang itu dapat menyebabkan muntah-muntah, dan kalau dia masuk ya itu bisa menyebabkan sakit perut sampai diare. Itu dampaknya, teman-teman. Ya, bisa menyebabkan muntah-muntah, dan ini banyak pada saat kita di lapangan dia juga menemukan penderita yang mengalami muntah-muntah seperti ini karena mereka mungkin kena jatuhannya itu dekat sekali dengan gas air mata. Kemudian ya pada saat kita jauh itu si gas air mata itu yang bisa kita rasakan itu adalah perasaan yang nggak enak pada hidung ya, hidung itu udah mulai bereaksi, mulut juga udah nggak enak ya. Terus kalau kita kena anginnya itu juga bisa menyebabkan perasaan wajah kita terbakar karena wajah kita adalah bagian yang sensitif ya, kena sedikit saja uapnya dari atau angin ya, gas itu yang berupa serbuk itu terbawa angin dan kena kita, itu hal-hal ini bisa kita rasakan sebagai walaupun kita sedang memberikan pertolongan. Jadi APD itu sangat penting sekali pada saat medis, itu yang tadi saya sebutkan. Pada saat kita sudah dalam kondisi panas seperti ini, gunakan goggle, gunakan masker N95 sehingga gas-gas ini tidak masuk. Tidak disarankan teman-teman menggunakan sebagai penolong itu menggunakan pasta gigi di bawah sini, itu lebih baik jangan, teman-teman. Kenapa? Dari aspek safety dan security, teman-teman, mereka yang menggunakan pasta gigi di bagian wajah, kalau seandainya terjadi bentrok, itu beberapa kali menjadi sasaran dari pihak aparat, teman-teman. Ini dari pengalaman saya di safety and security, itu hati-hati. Jadi kita sebagai penolong pertama lebih baik tidak menggunakan ini. Tindakan mereka aparat keamanan seperti itu ya karena mereka itu mengeneralisir, dan dalam kondisi seperti ini wajar mereka mengeneralisir. Kenapa? Karena biasanya yang melakukan provokasi itu mereka yang menggunakan ini. Jadi kita harus hati-hati, harus tahu juga nih ya. Jadi lebih baik, dan itu tidak ada manfaatnya dari sisi medis, dari sisi kesehatan itu nggak ada manfaatnya, malah justru nanti akan tertangkap di pasta gigi ini serbuk-serbuknya dan membuat karena dia menguap membuat mata kita semakin tidak enak, semakin membahayakan. Itu teman-teman. Jadi lebih baik kita hanya menggunakan goggle dan menggunakan masker N95, cari yang bahan kimia, yang saringannya bukan yang debu. Itu. Lanjut. Nah, masih di gas air mata, teman-teman. Ada beberapa cara pertolongan yang di lapangan itu sering sekali digunakan, teman-teman. Yang cara pertama itu kita bisa menggunakan semprotan yang biasa dijual oleh
orang parfum ya, toko parfum itu bisa kita berikan, kita bisa gunakan. Jadi bisa beli botol kosongnya, kemudian botol kosong ini kita isi dengan NaCl atau dengan air bersih. Syukur-syukur air minum dalam kemasan, karena itu masih terjamin kebersihannya ya. Itu bisa kita tuangkan ke dalam situ, dan kemudian ini bisa kita gunakan untuk menyemprot mata misalnya ya, bisa menyemprot mata yang tadi teriritasi oleh gas air mata, kita bisa semprotkan. Mereka disuruh membuka matanya, jangan berkedip, terus kemudian disemprot sehingga terjadilah proses irigasi, air itu mengalir dan terbawa si bubuk-bubuk dari atau bubuk-bubuk dari gas air mata. Nah, cara lainnya itu menggunakan guyuran atau irigasi dengan botol NaCl. Botol NaCl itu kita gunakan infuset, terus kemudian kita potong di bagian ujungnya, bagian selangnya, sehingga dia bisa untuk kita pencet si botol infusnya ini, terus kemudian dia keluar airnya dan itu bisa teririgasi. Jadi bisa kita taruh di satu sisi, dia buka, terus kemudian dia mau melakukan air yang mengalir. Nah, itu bisa membuat pengeluaran. Ya, jadi dengan cara kita guyur seperti itu. Ya, ingat penderita jangan mengedip-ngedipkan telapak mata pada saat kita semprot atau pada saat kita irigasi atau kita semprot, kita guyur. Karena apa? Karena nanti malah menghambat proses pengeluaran bahan-bahan dari gas air mata. Nah, pada saat kita menemukan penderita seperti ini dan mereka mengucek mata, itu juga harus kita ingatkan, jangan dikucek matanya, jangan dikucek. Ya, langsung informasikan seperti itu dan kita bisa langsung semprot dengan menggunakan air yang bersih seperti ini. Ya, kalau tidak ada NaCl, kita bisa menggunakan air minum dalam kemasan, air putih dalam kemasan, atau menggunakan air keran yang memang terjamin kebersihannya. Itu bisa kita gunakan kalau untuk pertolongan pertama pada mata. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, kebetulan saya pada tahun 2018 juga turun untuk membantu ke lapangan. Nah, itu ada foto saat saya membersihkan mata dari orang yang terkena. Ya, yang di bawahnya dan yang lainnya itu adalah gambar yang melakukan irigasi atau pengguyuran dengan menggunakan cairan NaCl. Ya, ini beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, teman-teman. Lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk gas air mata yang mengenai kulit dan terasa iritasi, terasa panas di bagian kulit, itu yang bisa kita lakukan adalah siram bagian tubuh yang terpapar dengan menggunakan air yang mengalir. Kalau ada air keran, syukur-syukur ada selangnya, nah itu bisa kita lakukan proses penyemprotan, ya, penyemprotan. Bajunya itu dibuka karena biasanya mereka itu si gas air mata itu bisa menempel di pakaian. Buka terus kemudian semprot di bagian tubuhnya, ya, sehingga dia teraliri keluar, ya, bisa keluar. Dan kalau masih ada mata yang terkena, bisa sekalian matanya itu juga diguyur seperti yang proses tadi yang pertama, dan terus dibersihkan sampai dia merasa sudah nyaman lagi atau tidak ada efek dari gas air mata. Dan kalau memang kita menunggu ambulans dari tim, itu siap-siap saja begitu ada ambulans, ini sudah selesai. Jangan sampai masuk ke ambulans itu masih dalam kondisi dia pakaiannya itu ada. Nah, pakaiannya ini lebih baik jangan masuk ke dalam ambulans walaupun sudah kita tanggalkan. Karena kalau kita masukkan ke dalam ambulans, nanti teman-teman kita, tim kita yang di dalam ambulans itu akan terpapar juga oleh gas air mata yang ada di baju tersebut, teman-teman. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, ini untuk yang kulit. Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita bicara tentang bagaimana pertolongan yang sudah masuk saluran pencernaan. Baik itu di mulut dan juga di lambung, karena bisa jadi tertelan tanpa sengaja. Misalnya pada saat mereka berteriak, itu terus kemudian ada gas air mata, dia menghirup, ya, selain masuk ke dalam saluran pernapasan, itu juga bisa masuk ke saluran pencernaan, ya. Nah, kalau kejadian seperti itu, mulut terasa perih, mulut terasa kering, mulut terasa tidak nyaman pada saat ada gas air mata, itu asumsikan saja bahwa gas air mata itu masuk ke dalam mulut. Nah, untuk itu semprotkan di longga mulut, semprotkan dulu, ya, atau kasih air minum, terus kemudian
kasih air bersih kemudian disuruh berkumur dan dikeluarkan, jangan sampai tertelan. Disemprot begitu juga, kita semprot begitu dia sudah merasa banyak, suruh berludah atau suruh mengeluarkan. Ya, nah dalam kondisi tertentu teman-teman, kalau penderitanya sudah merasakan mual dan sakit perut, ya kemungkinan gas air mata ini sudah mencapai lambung. Nah, kalau teman-teman yang latar belakangnya para medis atau medis itu biasanya memberikan ya, obat yang sederhana itu adalah obat sakit mah biasanya diberikan. Ya, tetapi ini tidak disarankan untuk penolong pertama yang background-nya bukan medis atau paramedis karena kita tidak tahu, tidak semua kondisi sama. Kita tidak boleh memberikan obat-obatan itu tanpa ilmunya. Ya, penolong pertama kan tidak boleh memberikan obat. Nah, jangan lupa setelah itu kalau memang dia merasa harus dievakuasi, evakuasi ke rumah sakit, jangan lupa kita harus tahu rumah sakitnya itu rumah sakit yang aman bagi si penderita. Ya, biasanya teman-teman itu tahu, ya teman-teman seperti street medic atau yang existing, dia tahu dia akan merujuknya ke rumah sakit mana. Dengan kalau penderitanya ini berarti rujuknya ke sini, kalau penderitanya ini rujuknya ke sini. Itu biasanya tahu, sehingga kita yang tidak terlibat yang tidak bergabung dengan mereka dan mencoba untuk bergabung, kita harus tanya juga ya supaya tidak salah kirim teman-teman. Itu membahayakan. Nah, pada slide berikutnya ini kita lihat ya, kalau contohnya bukan pertolongan pertama pada mata di sini, tapi kalau dia masuk ke saluran pencernaan sehingga dia sesak, itu bisa diberikan oksigen, ya bisa diberikan oksigen. Jadi tolong maaf itu judulnya bukan pertolongan pada mata, tetapi itu pertolongan pada saluran nafas. Jadi kalau dia merasa nafasnya menjadi sesak, nafasnya terganggu, batuk-batuk, nah itu boleh kita berikan oksigen dengan protokol-protokol yang disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien, teman-teman. Lanjut. Nah, itu tadi kita masih bicara, coba mundur satu slide lagi, admin. Mundur satu slide. Nah, itu teman-teman, kita bicara tentang gas air mata. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, atau ingin berbagi pengalaman dalam penanganan, karena di sesi ini kan bukan hanya saya memberikan materi, tapi teman-teman saya lihat tadi juga banyak yang sudah berpengalaman turun ke jalan pada saat terjadinya aksi-aksi seperti ini. Silakan Bang Taufik dipimpin untuk diskusi terbukanya, pertanyaan, klarifikasi, atau apapun. Silakan. Suaranya belum di-unmute, Bang. Bang Taufik, suaranya tolong dibuka. Bang Taufik. Bang Taufik. Nah. Oh iya, maaf. Oke, baik. Mojang, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya-jawab. Apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ujang tadi, atau mungkin teman-teman punya pengalaman tersendiri gitu terkait dengan pertolongan pertama di aksi-aksi atau di situasi-situasi yang seperti yang sudah dijelaskan. Karena di sini saya lihat ada teman-teman dari Rescue Motor Indonesia, ada teman-teman dari Kelabat Grand Ranger, juga ada teman-teman dari Bogor Share Community yang sepertinya sudah memiliki pastinya sudah memiliki keterampilan atau kemampuan akan ilmu pertolongan pertama. Tapi sebelum sesi diskusi atau sesi tanya jawab saya berikan, teman-teman, saya ingin memutarkan video berikut ini. Silakan.
bukan hanya melihat dari sisi kejadiannya saja. Tidak semua kejadian itu menjadi bencana. Tidak semua gempa bumi itu menjadi bencana. Tidak semua tsunami itu menjadi bencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dia itu menjadi bencana. Jadi gempa itu adalah bencana yang jarang terjadi, tapi kalau terjadi sangat mematikan. Kepada DMII, MRI atau HCT yang telah men-sharing keilmuannya mengenai prosedur atau medical responder. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, pada khususnya, dan buat nanti pada umumnya masyarakat luas yang akan kami bawa pengetahuan ini. Oke, baik teman-teman, Sobat Demon semua, tadi adalah cuplikan berbagai kegiatan yang TMII telah adakan di berbagai kota, di berbagai komunitas. Nah, bagi teman-teman yang belum memfollow akun sosmednya DMII, silakan di-follow dulu akun sosmednya di @dmiofficial ataupun di YouTube channel kita di @dmiofficial. Nah, baik teman-teman, ya, ini adalah akun Instagram kita. Silakan bagi yang belum memfollow, silakan di-follow karena akan banyak sekali informasi-informasi kegiatan DMII ataupun berbagai tips atau tips keselamatan. Ya, jadi sayang banget nih teman-teman kalau sampai nggak follow akun @dmiofficial. Ya, selain Instagram, kita juga ada akun atau channel YouTube. Nah, baik teman-teman, Sabtu depan, insya Allah kita akan membahas atau mengadakan training, online training dengan tema triase sistem pada penderita masal. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin ikut training ini, ikut Zoom meeting ini, silakan mendaftar kepada admin. Teman-teman, baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau Sobat Demon One yang ingin bertanya bisa melalui akun chat ataupun juga bisa melalui kolom komentar di channel YouTube @Demon One. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, kalau belum ada yang bertanya, mungkin Pak Ujang, mungkin saya bisa bertanya Pak Ujang. Silakan. Iya, Pak Ujang, di 2018 yang demo besar kemarin, alhamdulillah kan saya juga ikut turun gitu kan sebagai relawan gitu Pak Ujang ya.
di mana relawan ini sebetulnya berada di tengah-tengah, Pak Ujang. Kita sama-sama tahu bahwa relawan kemanusiaan itu posisinya adalah netral gitu kan, tidak pro ke salah satu pihak, baik pihak yang saat itu melakukan demonstrasi ataupun pihak petugas keamanan dalam hal ini gitu kan. Namun pada kenyataannya Pak Ujang, kami mengevakuasi gitu kan, mengevakuasi beberapa korban dalam hal ini dari pihak pendemo gitu kan, dari pihak pendemo di daerah Petamburan saat itu ya Pak Ujang ya. Lalu kita membawa korban saat itu terluka tembakan peluru karet. Nah, saat kita membawa korban ke rumah sakit di sekitar Petamburan, karena yang kita pikirkan saat itu adalah rumah sakit terdekat gitu kan, rumah sakit terdekat yang adanya korban gitu kan. Saat itu kita bawa ke rumah sakit Pelni. Namun ternyata dengan kita membawa branding sebuah lembaga kemanusiaan itu tidak luput menjadi sasaran Pak Ujang gitu kan, tidak luput menjadi sasaran oleh pihak keamanan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ujang, bagaimana sih cara kita gitu kan menjelaskan kepada petugas keamanan bahwa kita petugas kesehatan atau kita relawan kesehatan itu sifatnya netral dan kerja kemanusiaan kita itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Karena saat itu kebetulan teman-teman juga sampai sempat dibawa gitu oleh petugas keamanan, walaupun akhirnya clear gitu Pak Ujang. Seperti itu. Gimana Pak Ujang? Ya, baik. Nanti sih di slide belakang itu sebetulnya ada hal ini, tetapi nggak apa-apa, saya jawab dulu di sini. Teman-teman, yang namanya tim medis dalam kondisi apapun itu merupakan sebuah kelompok yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang sedang bertikai. Kenapa? Karena pihak tim medis itu bisa memberikan, bisa menyelamatkan, bisa mengurangi penderitaan orang yang sedang terkena sesuatu dari kelompok lain. Yang kalau kita lihat secara logika saja, begitu kita tolong, itu kan bisa jadi mereka itu bisa seger lagi, terus kemudian ini yang dikhawatirkan oleh kelompok lain bisa menjadi tenaga baru gitu kan ya. Nah, ini bukan hanya kejadian di demonstrasi, tetapi juga kejadian pada saat terjadinya konflik bersenjata ataupun perang, tim medis juga menjadi sasaran. Memang sudah ada lambang yang menjadi lambang universal pelindungan bagi tim medis pada saat terjadi konflik bersenjata sejak tahun 1864, yaitu lambang palang merah di atas dasar putih. Nah, itu pun tidak menjadi jaminan ternyata pada saat situasi konflik orang yang menggunakan lambang ini itu akan dihormati, akan dibiarkan melakukan pertolongan, malah justru menjadi target. Dari buku Care for War Wounded in the Field yang diterbitkan oleh ICRC, itu salah satu paragraf itu terlihat pada saat ada konferensi internasional cedera perang, itu terungkap bahwa mereka yang menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah itu menjadi sasaran justru, sehingga itulah kenapa di buku lain di ICRC itu diungkapkan bahwa perilaku mereka yang berperang, buku judulnya itu mereka sekarang itu banyak pada saat mereka berperang tidak menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih, justru mereka menanggalkan itu. Dia hanya sebagai personil medis ada lambang kecil yang warnanya tersamarkan dan mereka ikut di dalam tim sehingga tidak menjadi sasaran utama gitu ya. Nah, walaupun akhirnya tim medis militer ini yang seperti itu juga mengorbankan hak perlindungan, tetapi paling tidak kalau dia menggunakan lambang yang besar, lambang yang di ban lengan, jadi sasaran. Nah itu. Jadi dalam kondisi demonstrasi pun, secara psikologis dari kedua belah pihak itu melihat bahwa tim medis ini justru yang menolong lawannya, menolong pihak lawan, sehingga mereka tertolong. Nah itu yang membuat mereka itu menjadi gusar gitu ya, membuat mereka anggap ini tim medis ini kok malah nolong itu. Terus kemudian juga dia menggunakan
hal lain, menggunakan produk lain yang menganggap bahwa demonstran yang rusuh itu dianggap mereka melanggar hukum, dan siapapun yang membantu orang yang melanggar hukum juga terkena. Padahal personil medis itu ada yang namanya Good Samaritan Law yang harus dilindungi karena dia punya niat baik dalam memberikan pertolongan. Nah, di awal ini yang tadinya saya mau ungkapkan di akhir sebetulnya, yuk teman-teman yang punya organisasi termasuk ACT nih, yang punya organisasi maupun yang street medic, maupun aksi para medis jalanan, maupun aksi medis lainnya, yang kalau seandainya dalam kondisi kekerasan seperti itu turun, yuk kita gabung, kita bikinlah sebuah konsorsium, sehingga bila ada teman kita yang mengalami hal yang seperti tadi, kita punya suara, kita bisa mengingatkan mereka bahwa kita ini tim medis itu punya perlindungan, jangan dijadikan sasaran. Jangan dijadikan sasaran kekerasan terhadap kita. Ya, sampai kita lihat kan di gambar itu, di video tim medis sampai kepalanya dipukul padahal dia sudah menggunakan tanda medis yang sedemikian mudah terlihat, ya, dan juga ditangkap. Nah, itu kita harus kuat, teman-teman. Kita harus kuat. Ini saya sarankan teman-teman, yuk kita bikin konsorsium sehingga pada saat salah satu di antara kita ada yang terkena itu, kita punya suara yang resmi. Punya suara bagaimana supaya mereka yang bertikai itu bisa menghormati kegiatan kita. Kita ini bertugas demi kemanusiaan. Kita bertugas itu untuk menolong sesama, bukan untuk menolong pihak tertentu saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi sepertinya saya lihat kekuatan organisasi kita kalau kita membuat konsorsium itu bisa lebih kuat. Walaupun organisasi-organisasi seperti PMI, ACT, dan lain-lain itu mungkin punya kekuatan daya gebrak, tetapi pengalaman juga di tahun 2019 atau 2018 akhir, PMI juga kena gitu loh. Padahal PMI justru punya undang-undang nomor 1 tahun 2018, yang salah satunya itu memberikan perlindungan terhadap Palang Merah Indonesia dan mereka yang menggunakan lambang Palang Merah untuk tidak diserang. Tapi ini ambulansnya kan kena juga, gitu. Jadi tidak ada pengalaman kita ternyata tidak ada. Yuk kita sama-sama. Jadi kita bisa memberikan aksi perlindungan terhadap kawan-kawan kita, gitu teman-teman. Bang Taufik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sedikit kalimat yang rada-rada marah, karena memang teman-teman kami juga, teman-teman saya juga banyak yang kena seperti itu. Padahal mereka itu membantu dengan sukarela dan menolong siapapun. Tidak melihat latar belakangnya. Kita ini kan tim medis itu, kita semua tahu, kita menolong siapapun. Itu, Bang Taufik. Ya. Oke, baik Pak Ujang. Ini ada penanya dari teman kita Panca Laksana dan juga dari Yulia Trihandayani. Pertanyaan sama nih Pak Ujang. Bagaimana dalam penanganan gas air mata tersebut? Apakah ada alternatif lain selain dari cairan NaC1 dan air mengalir? Nah, lalu dalam aksi di tengah pendemo itu apakah kita wajib menggunakan atribut relawan? Ya, baik. Kalau memang tidak NaCl kan kita harus beli, gitu ya. Itu agak sulit juga, apalagi dalam kondisi mendadak kita harus segera turun, maka air bersih bisa menjadi alternatif lain dari penggunaan NaCl. Malah mungkin lebih mudah untuk mendapatkan air-air dalam kemasan seperti itu. Terus kemudian untuk lambang, teman-teman, memang sebaiknya pada saat kita bertugas, kita menggunakan lambang yang mencirikan bahwa kita ini tim medis. Jadi kelihatan bahwa kita ini tim medis. Misalnya kita menggunakan rompi yang cerah, ya, rompi yang cerah. Toh ini kan bukan konflik bersenjata perang gitu ya. Warna yang cerah, warna-warna stabilo. Oh maaf, itu merek ya. Pokoknya warna-warna cerah deh. Gitu ya, itu ada yang warnanya hijau, kuning, merah, orange, segala macam, itu bisa kita manfaatkan. Terus kemudian kita berikan lambang. Tapi teman-teman, jangan gunakan lambang palang merah di atas dasar putih ya teman-teman. Karena itu ada undang-undangnya. Selain PMI dan TNI itu tidak boleh menggunakan lambang palang merah dan lambang palang merah di atas dasar putih. Jadi kita menggunakan lambang lain saja. Ya, polisi saja dalam Undang-Undang nomor 1 itu yang terkait dengan lambang palang merah, dia tidak boleh menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih. Jadi hanya Perhimpunan Nasional dan TNI. Gitu ya. Nah, kemudian lambang apa sih yang bisa digunakan untuk selain lambang organisasi kita sebagai pengenal?
Lambang yang digunakan untuk pertolongan pertama itu yang sudah bersifat universal, itu adalah palang putih di atas dasar warna hijau. Ya, palang putih di atas dasar warna hijau. Kemudian juga bisa menggunakan logo Star of Life. Star of Life itu atau bintang kehidupan itu yang ada palang seperti Red Hot Chili Pepper, kalau yang generasi sama saya tuh, kalau Red Hot Chili Pepper itu ada 8, ini hanya ada 6. Ya, warnanya biru, terus kemudian ada ular dengan tongkat, itu juga bisa kita gunakan. Jadi lambang medis memang harus ditonjolkan, tulisan tim medis juga harus mudah terbaca, jadi bisa ada di depan kita, di punggung kita, di lengan kita, dan kalau kita juga harus menggunakan helm. Helm ini juga mencirikan bahwa kita ini tim kesehatan, jadi mudah dikenali. Sehingga pada suatu saat terjadi sesuatu, kita bisa membela diri bahwa kita ini kan sudah terlihat, gitu ya. Secara hukum kan sebetulnya ada perlindungan, gitu ya. Walaupun ada kejadian-kejadian seperti itu, kenapa ya kitanya sendiri memang belum kuat sesama kita pada saat di lapangan. Kita harus bersatu tuh. Di saat di lapangan aja kita harus saling mengenal. Sehingga pentingnya logo-logo tersebut. Begitu Bang Taufik. Penting sekali. Logo pertolongan pertama dan logo organisasi itu penting sekali. Oke, baik Sobat Demon, mungkin sudah terjawab. Jadi pertolongan pertama yang paling mudah ketika teman-teman melihat ada korban gitu kan, terkena gas air mata, pertolongan pertama yang paling mudah adalah dengan air bersih yang mengalir ya tentunya. Karena mungkin kalau cairan NaCl itu agak sulit didapatkan seperti itu. Baik teman-teman, untuk sesi tanya jawabnya saya tutup dulu. Nanti di sesi kedua akan ada lagi sesi tanya jawabnya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa melemparkan pertanyaan atau bisa bertanya, bahkan mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman teman-teman, bagaimana teman-teman ketika aksi melakukan pertolongan pertama terhadap korban-korban yang pada situasi-situasi seperti itu. Bisa mengirim komentarnya di kolom komentar ataupun mengirim pertanyaannya di kolom chat ataupun di kolom komentar channel YouTube kita. Baik, langsung saja kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih Bang Taufik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Itu sudah kita masuk ke tentang penggunaan cedera yang akibat dari petasan lontar gitu ya. Nah ini mulai banyak digunakan. Saya lihat di video yang sampai tadi malam pun itu penggunaan ini sering sekali digunakan. Udah mulai ini terlihat banyak, gampang terlihat di video-video yang beredar ya. Nah sayangnya yang bukan hanya digunakan salah satu pihak, tapi kedua pihak ini pun menggunakan hal yang sama. Dan ini bisa menyebabkan cedera tertentu gitu ya. Nah, jenis ledakan kembang api yang terlontar ini ya dari selongsongnya tersebut kan bisa dia terlontar, terus kemudian pada jarak tertentu dia itu meledak, ya meledak dan menjadi serpihan kecil yang ke berbagai arah gitu ya. Nah, ledakannya itu tergantung dari pemilihan petasan tersebut. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Dan memang alat ini mudah sekali didapat, gitu ya. Tahun baru aja itu tahun baru, terus kemudian Lebaran ini banyak yang jualan, gitu ya. Banyak yang menjualnya. Nah ini padahal sekarang dijadikan alat untuk senjata pada saat demonstrasi dan mereka yang menggunakan, saya juga nggak yakin itu belum tentu paham itu bisa menyebabkan apa gitu loh. Ya, yang penting sepertinya itu bisa menjadi sebuah pertahanan aja gitu ya. Padahal risikonya itu bisa menyebabkan luka bakar. Karena sekarang petasan atau kembang api lontar ini bukan lagi diarahkan ke atas, tetapi diarahkannya ke pihak yang sedang berhadapan dengan dia. Jadi sudah mengarah ke orang gitu ya. Nah ini sangat membahayakan sekali dan ini bisa menyebabkan cederanya itu bisa menyebabkan luka bakar. Luka bakarnya itu bisa langsung menempel di situ dan menyebabkan proses pembakaran yang lama sehingga bisa menyebabkan rasa sakit yang amat sangat, kemudian meninggalkan bekas. Yang ini yang harus kita ketahui ya. Kembang api lontar itu bisa meninggalkan bekas yang dia menempel dan itu masih tetap terjadi proses penyalaan dan itu menyebabkan rasa yang sangat sakit
sekali. Coba kita lihat di slide berikutnya, itu bom Molotov. Bom ini sekarang memang sudah tidak banyak digunakan lagi, ya sudah tidak banyak digunakan lagi. Dan dampaknya ini kalau penggunaan bom Molotov itu mengerikan sekali, karena dia menggunakan bahan yang mudah sekali pecah, botol gitu diisikan bahan bakar, dikasih sumbu, dibakar, terus dilempar pada saat dia jatuh pecah, dan itu menyebabkan apinya itu terhambur kemana-mana. Dan ini risiko luka bakarnya ini luas sekali ya. Baju bisa terbakar, kemudian udah pasti kalau baju terbakar apa yang bisa kita rasakan itu panas sekali dan menyebabkan kepanikan ya, ya. Lanjut di bab berikutnya. Nah, bagaimana sih kita sebaiknya memberikan pertolongan pada saat adanya orang yang terkena lontaran kembang api dan juga lontaran pecahan dari bom Molotov ini. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini untuk penanganan cedera pada akibat yang bom Molotov itu, kalau ada yang terbakar, bajunya terbakar, itu segera suruh dia beli jagung. Beli jagung ini hanya singkatan, teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Dia harus berhenti, ya, jangan berlari, dia berhenti. Kemudian lindungi wajahnya supaya wajahnya tidak terbakar, jatuhkan diri, kemudian berguling sambil kita upayakan membuka baju atau kita pukulkan dengan kain yang tebal sehingga bisa membuat api itu padam. Jadi beli jagung itu adalah sebuah akronim dari berhenti, lindungi wajah, jatuhkan diri, dan berguling. Itu beli jagung maksudnya, ya. Nah, kemudian kalau ada apar, ya semprotkan ke penderita, walaupun ini sangat berisiko sekali. Kalau tidak ada apar, kita punya kain tebal misalnya, yang basah sekali, bisa menggunakan karung, selimut yang tebal, handuk yang tebal, itu juga bisa kita gunakan. Begitu dia menjatuhkan diri, langsung kita tutup, dan proses pembakaran itu kita bisa hentikan. Ya, proses api itu bisa terhentikan dan kita bisa segera memberikan pertolongan kepada orang yang terkena bom Molotov ini. Itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Lanjut di slide berikutnya. Ini kalau petasan lontar, ya, terkena petasan lontar, kalau dia memang terkena kemudian kena di bagian yang memakai baju, itu terlindungi oleh pakaian, maka itu harus kita buka karena dia ada di dalam. Ya, kalau tidak nanti takutnya pakaian juga bisa nempel di luka gitu, dan itu kita tidak tahu berapa banyak cedera luka bakarnya yang dia alami, berapa luas. Sehingga kita buka pakaiannya, kemudian kita bersihkan luka dengan air yang mengalir. Jadi kita guyur dia dengan air yang mengalir, dengan air bersih yang mengalir. Ya, bisa dengan NaCl juga tadi, tapi kalau memang di jalanan itu kita bisa menggunakan air bersih. Ya, mengalir, terus kemudian setelah selesai tutup lukanya dengan kain yang dibasahi atau biarkan dia terbuka, tergantung dari kondisinya. Kalau memang kondisinya ringan, itu setelah kita lakukan guyuran, kita tutup lukanya atau kita buka, itu bisa kita lakukan. Kalau kondisinya membahayakan, kondisinya besar sekali, itu merujuk ke fasilitas kesehatan yang aman. Nah, ini untuk yang petasan lontar, karena kenapa kita harus bersihkan dengan air yang mengalir, karena bisa jadi itu kan menempel, si bahan petasannya itu menempel di kulit. Nah, itu yang harus kita guyur. Nah, pada saat proses guyur atau proses mengaliri air itu nggak usah kita basuh seperti ini, karena bisa menyebabkan cederanya itu bertambah parah. Jadi biarkan dia mengalir sendiri dan keluar dengan sendirinya. Ya, seperti itu kalau yang terkena petasan lontar. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kalau terkena tembakan peluru karet, ya, jadi peluru karet itu si ujungnya itu, ya, proyektilnya itu bisa mengenai tubuh. Yang didesain itu sebetulnya dia kena tubuh terus mental, gitu ya. Tetapi kalau jaraknya kurang dari 20 meter, walaupun dia peluru karet, itu membahayakan juga. Apalagi kalau kena bagian kepala atau bagian leher, itu bisa menyebabkan cedera yang sangat membahayakan. Apalagi kalau kena mata, kebutaan itu bisa terjadi, gitu ya. Jadi walaupun bilangnya itu adalah peluru karet, tapi kalau jaraknya jarak dekat, itu tetap membahayakan. Ya, nah di sebelah kanan ini ada contoh beberapa cedera, ya, yang terkait dengan peluru karet. Ini foto ini diambil pada saat salah satu demonstrasi di tahun 2018, mungkin yang
tadi Bang Taufik ikut memberikan khidmat atau membantu mereka, ini salah dua dari beberapa penderita yang kebetulan ditangani oleh organisasi kami gitu ya. Di situ ada yang kena di bagian perut dan di bagian dada. Memang ini kalau kita lihat lukanya ini agak jauh, jadi dia kena terus mental, tapi tetap ada luka tuh di situ teman-teman. Ada luka. Nah, luka ini bisa menyebabkan rasa sakit dan juga tetap bisa menyebabkan infeksi. Jarak dekat saja kalau dia di tulang dada atau di tulang iga itu bisa menyebabkan retak, bisa menyebabkan patah kalau jaraknya dekat. Gitu ya. Ini peluru karet. Lanjut di slide berikutnya teman-teman. Nah, ini kalau pertolongan pertamanya untuk di peluru karet, yaitu tadi ya masih sama, hentikan perdarahan kalau terjadi perdarahan, karena kalau jarak tembaknya dekat juga itu, terus kemudian dia mengenai arteri, mengenai vena, itu bisa terjadi perdarahan juga, gitu ya. Nah, bersihkan area luka dengan air bersih atau NaCl. Untuk pemberian antiseptik kalau memang dia lukanya tidak setelah perdarahan itu berhenti atau terkendalikan, kemudian lukanya itu bisa kita berikan cairan antiseptik. Itu sekitar luka juga harus kita berikan antiseptik. Jadi yang diberikan itu yang utama di bagian sekitar luka, itu sekitar 10 cm aja kita harus sudah basuh ya, sehingga tidak menyebabkan infeksi. Kalau hanya kita berikan di lukanya yang itu juga sangat membuat orang sakit ya, itu sedangkan sekitarnya tidak, itu masih tetap nantinya menyebabkan infeksi ya. Terus kemudian kita tutup lukanya ya, kita tutup lukanya dengan kasa, misalnya dengan kasa atau kain bersih, tutup, terus kemudian stabilkan penutup luka dengan menggunakan plester putih itu lebih baik ya, karena dia menempelnya bagus gitu tanpa dia meninggalkan bekas pada kulit. Tetapi dalam kondisi darurat, plester apapun itu bisa kita gunakan teman-teman ya. Terus kemudian kalau memang dia evakuasi, kita evakuasi ke fasilitas kesehatan yang aman. Itu bukan fasilitas keamanan yang aman, tapi maaf, itu tipu banget, itu harusnya fasilitas kesehatan yang aman. Nah, ini untuk luka tembak di peluru karet. Kalau seandainya itu dia mengenai anggota gerak, misalnya kena lengan atau lengan atas, lengan bawah, atau tungkai yang menyebabkan, karena jarak dekatnya itu menyebabkan patah tulang, maka penanganan imobilisasi itu bisa dilakukan. Jadi kalau kenanya di sini, langsung saja dibalut ke tubuh si penderita, sehingga si tubuh ini menjadi bidai, menjadi alat imobilisasi, sehingga dia nggak banyak bergerak. Dan itu kemudian kita evakuasi ke fasilitas kesehatan yang aman, teman-teman. Lanjut. Nah, ini ya, kalau terjadi perdarahan, ingat tindakan kalau yang sering kita gunakan di DM11 ACT itu adalah tiban baju. Kemudian penutup luka kita gunakan situbiljuk. Ini seperti tadi. Kalau untuk menghentikan pembakaran pada tubuh, kita menggunakan beri jagung gitu ya. DM11 menggunakan istilah itu. Nah, tiban baju juga seperti itu, situbiljuk juga seperti itu. Untuk mencuci luka itu gunakan cairan yang seperti tadi ya. Untuk anggota gerak, kalau ada yang patah, gunakan tubuh itu sebagai anggota, sebagai bidai. Bidai tubuh itu bisa, kalau memang kita punya bidai, kita gunakan. Jadi bisa kita gunakan berbagai cara, teman-teman. Ya. Nah, untuk tiban baju itu seperti apa? Ya, yang panduan yang biasa digunakan oleh DM11, itu pada slide berikutnya, Bang Eri. Coba silakan. Nah, ini contoh tiban baju. Jadi tiban baju itu merupakan sebuah akronim yang terdiri dari tekan langsung di luka, ya, tekan langsung di luka, kemudian tinggikan di atas jantung gitu ya, jangan terlalu ekstrem juga, cukup di atas jantung, terus kemudian diberikan bantalan, ya, bantalan sehingga luka itu tertutup, terus kemudian dibalut. Fungsi untuk dibalut itu adalah satu, untuk menguatkan si bantalan, ya, bantalan, dan juga membuat adanya penekanan. Gitu ya, adanya penekanan sehingga si yang tadinya mengalami perdarahan itu masih ada penekanan sehingga dia bisa tetap terkendalikan. Kemudian setelah dibalut itu kita rujuk ke fasilitas kesehatan karena ini perdarahan ya. Jadi kadang-kadang perdarahan itu dalam situasi chaos itu bukan hanya satu, perdarahan bisa banyak, luka juga bisa ganda, bisa ada di beberapa tempat sekaligus, baik itu luka terbuka maupun luka tertutup seperti lebam, gitu ya. Nah, ini
kondisi bagaimana kita menangani perdarahan yang keluar dengan menggunakan pendekatan akronim IBAN baju, teman-teman. Lanjut untuk luka itu teman-teman DM1 itu menggunakan akronim itu Situbiljuk, ya. Di slide berikutnya itu ada Situbiljuk. Slide berikutnya Pak Eri. Nah ini apa itu Situbiljuk? Yaitu bersihkan luka, tutup luka, stabilkan luka dengan plester atau dengan pembalut, kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan. Oh ya, untuk yang tadi yang IBAN baju, kalau seandainya kita hanya punya satu alat untuk melakukan penanganan, misalnya hanya ada satu mitela, maka bantalannya itu bisa kita abaikan, kita langsung saja berikan pembalutan yang sedikit menekan, sehingga tapi hindari menjadi torniket ya, menekan sehingga dia bisa mengendalikan perdarahan. Nah itu ya, kembali lagi ke Situbiljuk. Jadi bersihkan luka dengan air yang mengalir, jangan cabut atau menarik benda apapun yang menempel pada luka karena itu bisa berbahaya. Kemudian kita tutup lukanya dengan kasa atau dengan kain yang bersih. Kemudian stabilkan penutup luka bisa menggunakan perban, baik itu perban kasa maupun perban elastis, dan juga kita bisa menggunakan plester. Kalau yang luka-luka kecil kita bisa menggunakan plas yang banyak beredar di pasaran, teman-teman. Nah ini untuk penanganan luka. Lanjut di slide berikutnya, teman-teman. Ya, ini kita mulai mungkin kita untuk penanganannya ini, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita bicara tentang lebih dalam tentang siapa sih yang turun, siapa sih yang akan memberikan bantuan saat terjadi cedera atau banyak orang yang cedera di aksi-aksi seperti ini. Mungkin kita buka sedikit lagi 2 pertanyaan mungkin Bang Taufik, atau diskusi pengalaman, silakan yang sudah disampaikan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang. Teman-teman semua, Sobat DM1, kita akan buka lagi sesi tanya-jawabnya terkait dengan apa-apa yang sudah disampaikan Pak Ujang. Sama seperti tadi, pertanyaan bisa dikirim melalui kolom chat ataupun kolom komentar. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada sesi tanya-jawab, teman-teman, saya ingin memutarkan sebuah video lagi. Ya, silakan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Akan menurunkan indeks risiko bencana kita yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan adanya pelatihan ini. Namanya kapasitas, peningkatan kapasitas relawan. Teman-teman, kalau mau pakai elastis perban, itu jangan dalam kondisi dia seperti tadi, masih baru. Jadi lebih baik begitu kita sudah punya, ininya nih, lebih baik nggak usah dipakai. Beda dengan di rumah sakit, jangan salah kalian. Pokoknya kain segi 3. Kalau nggak bisa dibikin segi 3 karena bingung, ya udah nggak apa-apa. Ya, yang penting kain ini bisa kita lihat cara penggunaannya. Lukanya di sini. Yang ditekan itu bagian luka, yang menekan itu bagian jari-jari kita. Jangan menggunakan telapak. Kalau kita menggunakan telapak begini menekan, itu kita gampang capek. Makanya kalau orang-orang berjalan di hutan lebih baik siang hari. Coba kita praktekkan yang ini cepat Pak ya. Kita praktekkan regulatornya yang safety. Bisa dilihat ya, apinya luar biasa besar. Jangan takut Pak. Tidak perlu panik. Cukup dengan satu jari. Ya, perhatikan. Pencet, dibaskan ke kiri dan kanan.
Ya, perhatikan. Geram seperti itu. Jadi kalau masuk ke geram hidrolik, kita akan muter di situ, nggak akan keluar kecuali kita sudah mati. Dan biasanya justru yang mati di hidrolik itu, geram hidrolik, maksudnya, itu orang yang bisa berenang, ya. Orang yang jago berenang, maka dia melawan. Tapi kalau yang tidak berenang kan sudah pasrah. Jadi dia keluar. Jadi nanti ya ini nggak perlu tempat tambal ban yang jual ini. So aku yang ngono kuwi. Siapkan. Nah, Bapak Ibu tahu. Saya yakin ya Bapak Ibu pasti ada yang lebih kreatif nanti dalam membuatnya seperti apa. Ini yang simpel saja yang akan saya coba sampaikan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan sobat Demonon semua. Sudah masuk 3 pertanyaan. Yang pertama dari Imtina Karina Lestari. Kak, mau tanya untuk patah tulang, baiknya langsung diluruskan atau langsung dibidai? Oke. Lalu yang kedua, mau satu-satu atau satu aja? Ujang? Ya, satu-satu. Satu-satu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk lihat kasus ada orang yang patah tulang, itu jangan kita luruskan. Tetapi bagaimana kondisi pada saat kita temukan. Itu saja, itu dia lebih aman dibandingkan kita nanti misalnya dipatahnya di lengan, dia posisinya begini terus kita luruskan. Itu khawatir terjadi pergerakan pada bagian tulang yang patah. Maka lebih baik dalam kondisi dia misalnya seperti ini, langsung saja dibalut ke tubuh. Kalau memang dia dalam kondisi patah tulangnya itu sampai ngampleh gitu, ya kita berikan pembidaian yang membuat dia tetap stabil posisinya. Seperti itu. Jadi nggak usah dipaksakan untuk lurus karena itu bisa membahayakan juga. Itu Bang Eri, Bang Taufik. Oke, sudah jelas ya. Lalu yang kedua dari Andi Hakim Wahyudi. Tadi pada poin kedua tidak boleh mencabut benda-benda yang ada pada luka. Nah, bagaimana bila ada pecahan kaca atau benda lain yang masih ada di luka, tapi permukaan luka harus dibalut atau diperban? Terima kasih. Ya, nah begini teman-teman, kenapa kita tidak boleh mencabut benda-benda walaupun kecil? Itu tidak boleh mencabut benda tersebut. Kenapa? Karena contohnya seperti gambar ini, ya. Kalau kita lihat pada contoh ini sebuah gunting, ya kita hanya beranggapan bahwa bagian sisi sini itu lurus. Nah, bagian yang lain kan di dalam, kita nggak tahu. Gitu ya. Ternyata pada saat kita tarik keluar, ini salah satu analoginya, pada saat kita tarik keluar, ternyata dia bentuknya seperti ini. Bayangkan teman-teman, kalau seandainya ini luka yang kita lihat, oh lurus nih, ternyata di bagian sini, di bagian bawah sini, ya di bagian sini, yang bagian di sininya nih misalnya ada, nah di situnya ternyata ada pembuluh darah yang cukup besar. Pada saat kita tarik, itu bisa menyebabkan teriris dan pembuluh darah itu bisa mengeluarkan darah, ya baik itu darah keluar maupun darah ke dalam. Ini membahayakan. Sama, walaupun dia bentuknya seperti kaca gitu ya, yang kecil, itu bisa jadi di dalam kondisinya seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita harus membalut, kalau dia serpihan-serpihan kaca yang bisa kita tutup tanpa kita lakukan penekanan dan itu aman, tidak menyebabkan rasa sakit, nggak masalah. Jangan ditekan, gitu aja, balutannya jangan ditekan. Tetapi kalau dia ada yang menancap, misalnya bambu kecil itu menancap,
Nah, itu caranya ngebalutnya pada bagian yang menancap seperti ini. Pada bagian yang menancap seperti ini, itu tidak, misalnya inilah yang menancap nih, HT gitu ya, menancap. Ini di tubuh, terus ini yang menancap. Nah, di bagian sini itu diberikan bantalan. Ya, bagian sini diberikan bantalan, di atasnya juga ditumpuk bantalan. Nah, itulah yang dibalut, sehingga bagian yang menancap ini, dia tetap ada di tengah-tengah, di antara balutan tersebut. Jadi jangan dicabut. Itu salah satu cara untuk kita membalut kalau ada benda yang menancap. Jadi kalau kecil bisa aja kita tutup gitu ya, tanpa lakukan penekanan karena khawatir kalau ditekan tambah sakit atau dia nanti tambah ke dalam. Ya. Terus kemudian kalau dia agak panjang, kita bisa lakukan dengan adanya bantalan-bantalan, terus kemudian kita baru balut di sisi-sisinya. Gitu teman-teman. Ya, yang bisa kita lakukan. Lanjut, ada lagi Bang Taufik? Oke, Pak Ujang masih ada 2 pertanyaan. Ini mau dilanjutkan atau dijawab dulu pertanyaannya, Pak Ujang? Dihabiskan saja. Oke, kita habiskan saja Pak Ujang ya pertanyaannya ya. Dari Mas Marullah, kenapa gas air mata nggak hilang saat kena rambut? Karena pengalamannya saat beliau diboncengin sama orang yang berambut panjang, dan ternyata matanya perih gitu karena yang temannya itu kena gas air mata, Pak Ujang. Itu di rambut kayak hilang berarti, Pak Ujang. Ya, jadi gini, rambut itu kan bisa jadi basah, bisa juga memang ingat pada saat kita ada buluh karena kena bambu gitu ya, kan kita membersihkannya dengan cara seperti ini. Nah, kenapa? Karena rambut itu bisa menangkap. Nah, debu atau butiran-butiran gas air mata itu juga dia tertangkap di kulit, tertangkap juga di rambut. Jadi begitu rambut itu dia nempel, maka kita yang di belakang itu bisa kena karena debunya itu nempelnya di rambut. Makanya kalau seandainya kita bertugas, kita menggunakan helm, itu lebih baik kalau yang rambutnya panjang itu dimasukkan ke dalam gitu. Jadi biar dia tidak menjadi media untuk menempelnya debu-debu dari gas air mata tersebut. Itu Bang Taufik dan teman yang bertanya, siapa tadi namanya? Namanya Mas Marullah, Pak Ujang, dari Yusar Bogor. Oh, silakan. Seperti itu jawabannya. Jadi syaratnya jadi syaratnya untuk teman-teman yang rambutnya gondrong, nah ketika turun aksi gitu kan, khawatir jika terjadi bentrokan ya mungkin bisa dibotakin dulu rambutnya kali Pak Ujangnya, atau mungkin pakai topi gitu kan, biar lebih aman. Ada satu pertanyaan lagi Pak Ujang dari Mas Panca Laksana nih. Dalam kondisi darurat untuk menghentikan pendarahan luka dengan menggunakan lem Aibon aman atau tidak, Pak Ujang? Pakai lem Aibon, Pak Ujang? Itu kan biasanya adanya di YouTube, di film-film gitu ya. Kalau saya tetap menyarankan kalau ada dia benda luka terbuka perdarahan besar, itu gunakan saja pendekatan teknik tiban baju. Dengan teknik tiban baju, dengan penekanan kita yang cukup, ya itu juga cukup untuk membantu. Nah, bila dia kena di anggota gerak, misalnya di lengan atas, lengan bawah gitu ya, setelah kita lakukan pengendalian perdarahan, itu lebih baik diikat ke tubuh. Jadi dia posisinya sudah tertopang seperti ini, nggak banyak bergerak. Kalau dia tidak kita topang, ya itu dia nanti akan banyak bergerak dan bisa lepas lagi. Jadi daripada kita menggunakan bahan-bahan yang pada individu tertentu itu bisa menyebabkan alergi, karena kita nggak tahu si penderita itu alergi atau enggak, itu lebih baik kita menggunakan tanpa bahan kimia, tanpa obat-obatan. Kita lakukan saja teknik tiban baju yang seperti tadi. Gitu Bang dan Bang Panca. Oke, Bang Panca sudah terjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ujang atas jawaban-jawabannya. Kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Silakan Pak Ujang. Ya, baik, kita sekarang bicara tentang siapa sih biasanya yang melakukan pertolongan pertama di saat demo, terus kemudian bagaimana kita bisa mengorganisir teman-teman kita gitu ya. Nah, mereka yang biasanya memberikan pertolongan pertama itu kalau menurut pengamatan saya selama ini itu ada 3 kelompok. Ya, terutama setelah tahun 2018 di sini. Itu ada kelompok baru yang disebut dengan street medic maupun action medic.
Walaupun sebetulnya street medic atau action medic ini sudah ada sejak tahun 60-an. Ya, di Amerika itu sudah ada sejak tahun 60-an. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tim medis yang pertama itu adalah tim medis existing yang sudah ada, mereka itu dari lembaga-lembaga pertolongan. Ya, misalnya itu adalah ambulans 118, 119 yang dari Dinas Kesehatan DKI, Dinas Kesehatan pemerintah, itu biasanya dia menggunakan 119. Kemudian juga dari Palang Merah Indonesia, itu juga tim medis yang existing, ACT, dan lain-lain. Dan ini juga termasuk beberapa lembaga yang seperti tadi tuh mungkin yang rescue motor gitu ya, itu bisa masuk ke dalam tim medis existing. Dan walaupun dia bisa juga nantinya masuknya ke street medic, tergantung dari kapan, bagaimana dia memanfaatkan atau menggunakan lembaganya tersebut, gitu ya. Nah, street medic ini teman-teman, ya atau action medic, ya namanya bisa ada yang namanya street medic, ada juga yang action medic. Nah, mereka ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang ingin memberikan pertolongan pertama dalam suatu aksi massa, baik itu demonstrasi maupun aksi-aksi massa yang lain. Nah, kemudian tim ini terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang bervariasi. Ada dokter, ada paramedis, perawat misalnya, ada paramedis non perawat, misalnya ada fisioterapi di sana, ada kesehatan masyarakat dan siapapun, selama dia memiliki keterampilan pertolongan pertama. Mereka berkumpul. Nah, berkumpulnya ini itu bisa merupakan street medic ini bisa merupakan sebuah organisasi atau hanya forum ya yang pada saat seperti kejadian hari kemarin ini 3 hari dan hari ini saya lihat ada salah satu kawan dari tim street medic atau action medic itu sudah memberikan panggilan untuk memobilisasi. Jadi siapapun yang mau bergabung silakan hubungi nomor Twitter ini, misalnya begitu, terus nanti kita ketemunya di mana. Nah, jadi ini bukan dari organisasi, jadi mereka itu datang secara individu. Siapapun mereka, datang secara individu. Nah, street medic yang agak terkenal, ya agak-agak terkenal di beberapa tahun terakhir ini adalah pada saat terjadinya kerusuhan atau aksi demonstrasi di Hong Kong. Itu banyak sekali teman-teman street medic. Jadi yang turun itu bukan hanya existing dari rumah sakit atau dari lembaga-lembaga seperti Hong Kong Red Cross atau lembaga kemanusiaan lain, tapi mereka banyak orang-orang yang punya keahlian tertentu, merasa terpanggil, dan dia bergabung. Itu street medic. Itu banyak sekali. Kalau kita lihat di YouTube, itu banyak videonya teman-teman street medic yang ada di Hong Kong. Ya, itu banyak sekali. Mereka mengagregasikan diri, berkumpul, dan ada satu komandan juga, walaupun itu tidak secara resmi, dia hanya koordinasi. Ya, gunanya ketua itu hanya untuk melakukan koordinasi. Nah, untuk di Indonesia pada mulai tahun 2018 saya kenal gitu ya, mungkin sebelumnya juga sudah ada, mohon maaf. Itu ada tim yang namanya Lakban Merah. Ada tim yang namanya Lakban Merah. Ya, jadi dia menggunakan tanda pengenalnya itu sangat sederhana sekali, dia menggunakan lakban berwarna merah, tinggal tempelkan di lengan, tempelkan di dada, dan mereka bekerja bersama-sama, berkoordinasi dengan orang yang menggerakkan lakban merah ini yang punya pengetahuan gitu ya, yang punya pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan koordinasi ya. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi juga tadi di Twitternya saya lihat itu teman-teman dari para medis jalanan itu juga sudah melakukan mobilisasi. Ini sudah beberapa saat yang lalu juga saya sudah pantau ya, dari mulai tahun 2018 ini ada kelompok ya, ada Instagramnya, ada juga Twitternya, kemudian juga ada teman-teman yang bilang aksi medis. Di Makassar itu ada yang menyebutnya dia sebagai aksi medis atau aksi paramedis. Itu mereka mahasiswa-mahasiswa kedokteran, mahasiswa-mahasiswa perawat, mahasiswa-mahasiswa kesehatan masyarakat, fisioterapi, yang mereka berkumpul untuk membantu teman-temannya yang mengalami cedera saat melakukan sebuah aksi. Nah, kelompok yang ketiga itu ada warga yang menolong dan kemudian pergi. Jadi dia hanya menolong, selesai dia pergi, udah nggak menggabungkan diri. Ini banyak juga ya yang melakukan ini. Nah, teman-teman, untuk yang tim medis existing dan street medic, action medic itu seperti yang saya sudah ungkapkan sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalau kita membuat sebuah forum komunikasi atau konsorsium yang luas ya di antara kita, sehingga kita bisa
membuat sebuah misalnya acuan bersama sehingga tidak bisa disusupi oleh orang-orang yang datang begitu saja. Terus kemudian kalau di antara kita ada yang mengalami masalah saat melakukan tindakan bantuan kemanusiaan, itu kita bisa kuat dan bisa menekan mereka yang melakukan itu untuk tidak melakukan lagi atau dikenakan pasal-pasal terkait dengan tindakan mereka, teman-teman. Ini mungkin pandangan saya ini, pandangan pribadi saya, bukan pandangan DM11 ACT, tapi pandangan pribadi itu mungkin itu langkah yang baik supaya kita juga punya saling komunikasi, koordinasi, dan saling melindungi di antara kita, teman-teman. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, pada saat kita mau melakukan penanganan, itu kita harus punya secara personal, itu harus ada kesiapsiagaan, teman-teman. Harus ada kesiapsiagaan. Apa yang harus kita bawa? Kita jangan menjadi orang yang gelap. Orang gelap itu nanti bisa dituduh macam-macam oleh pihak keamanan. Jadi jangan lupa dokumen identitas pengenal itu tetap kita bawa, ya, itu KTP, kartu pengenal organisasi, surat tugas, kemudian pakaian atau rompi atau badge organisasi, sehingga kita diketahui bahwa kita dari lembaga yang mana. Dan ini terjawab juga tadi, ya, kita sebaiknya tetap menggunakan lambang organisasi kalau kita dari organisasi. Kalau kita dari Street Medic, kita bisa menggunakan lambang-lambang tadi, Star of Life atau palang putih di atas dasar hijau. Dan ini kalau kita punya konsorsium, kita punya forum komunikasi, itu nantinya kita bisa sosialisasikan ke siapapun, termasuk ke aparat keamanan, itu bahwa ini loh, ada kelompok yang akan membantu siapapun, termasuk Anda sebagai aparat keamanan. Itu bisa juga kita lakukan sosialisasi. Ya. Terus kemudian, ada informasi tertulis, misalnya brosur mengenai organisasi, kalau kita dari organisasi. Misalnya dari ACT, bahwa apa sih ACT itu, sehingga kita bisa memberitahukan kepada siapapun. Jadi pada saat damai, saat tenang, kita bisa datang ke dua belah pihak, kita temui siapa pemimpinnya, kita kenalkan, ini tim dari ACT misalnya, ini tim medisnya, itu ya rompinya kelihatan, ada ACT dan ada tulisan tim medisnya, bahwa ini kita akan membantu siapapun, kita punya pos di mana-mana dengan identitas seperti ini. Semoga supaya bisa dikenal. Dan pengenalan ini juga sebetulnya akan lebih baik sebelum kejadian-kejadian. Jadi pada saat benar-benar tenang, itu juga kita bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan ini. Ya. Terus kemudian sebagai individu, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan tadi, hindari menggunakan pakaian yang mirip-mirip militer atau polisi, ya, jangan sampai seperti ini. Ya, terus kemudian juga jangan menggunakan pakaian-pakaian yang kebetulan sama dengan mereka yang sedang turun, sehingga kita bisa secara sepintas dianggap bagian dari yang bertikai, bagian yang berhadapan, karena pada saat kondisi chaos itu mereka hanya melihat sepintas, begitu mirip, ada di dekatnya, itu bisa membahayakan. Makanya lambang itu harus terlihat dengan jelas, ukurannya sebesar yang bisa kita lihat dari jarak dekat dan jarak cukup jauh, gitu, sehingga mudah terlihat. Bisa juga menggunakan reflektor untuk malam hari, sehingga kita bisa tahu bahwa itu adalah tim medis yang sedang bertugas. Terus kemudian teman-teman, hindari menggunakan jam, perhiasan, atau aksesoris lain yang harganya mahal. Sayang kan kalau pas lagi ada kita tindakan, jatuh, hilang, atau kemudian pada saat kita mendapatkan musibah dengan penangkapan atau apa, jadi membahayakan kita, gitu ya. Ini persiapan pelayanan kita agar maksimal dan aman. Terus kemudian teman-teman, siapkan peralatan medis. Kalau teman-teman menjadi aksi medis atau para medis jalanan, aksi medis jalanan, itu siapkan peralatan sendiri. Jangan mengandalkan nanti mendapatkan dari pihak lain. Jadi pada saat kita turun, kita sudah punya peralatan standar untuk melakukan penanganan pertolongan. Karena kita tidak bisa mengandalkan seperti aksi medis, para medis jalanan itu bukannya lembaga seperti yang existing tadi, yang sudah punya peralatan, itu betul-betul modal sendiri, teman-teman. Dan seragamnya pun belum tentu sama, gitu ya. Nah, jadi kita harus punya peralatan sendiri, sehingga bisa menolong kapanpun, dan bisa mudah-mudahan pada saat proses dengan kita berkelompok seperti itu sih ada yang membantu, kan gitu. Tapi itu jangan diharapkan seperti itu. Jadi tetap kita punya modal sendiri, membawa peralatan sendiri. Lanjut di slide berikutnya. Ya, ini kalau seandainya untuk kita mau turun, kalau di lembaga-lembaga yang existing, jangan lupa
kita harus punya skenario awal. Seperti apa sih kondisinya gitu ya. Untuk yang street medic atau aksi medis lapangan, ya itu bisa juga tetap bisa menggunakan skenario awal dengan melihat kondisi melalui media sosial misalnya, atau koordinasi dengan teman-teman kelompok-kelompok street medic atau aksi medis. Itu kita bisa tahu, oh kondisinya begini, kondisi yang aman begini, karena mereka pasti diarahkan, ya mengarahkan. Anda lebih baik ketemunya di ini, nanti kita bisa melakukan pertolongan di ini. Seperti itu, teman-teman. Yes, untuk peralatan sekali lagi siapkan peralatan secara pribadi sendiri sebelum kita meminta kepada organisasi. Itu akan lebih baik lagi sehingga kita bisa siap beraksi dengan cepat. Lanjut. Ini kalau pada saat kita mau masuk, teman-teman, pada saat kita mau masuk ke lokasi ingin membantu, jangan sendirian, teman-teman. Makanya street medic sama aksi medis itu juga kan dia mempunyai kelompok-kelompok. Ingat, pada saat kita bertugas, prinsip body system itu harus kita jalankan, jadi jangan pernah bertugas sendiri, kita harus punya teman. Sekarang, model kayak GoPro itu sangat mudah, itu bisa kita gunakan juga, kita taruh di tubuh kita, sehingga kita bisa merekam kondisi apapun tanpa kita tangan kita memegang, jadi tinggal kita tempelkan. Itu juga sangat penting sekali untuk dokumentasi, untuk pemberian pertanggungjawaban, dan juga lain-lain halnya. Itu sangat penting sekali. Nah, pada saat kita mau masuk, misalnya kita ada kerusuhan, terus kemudian tenang, pada saat kita masuk, itu hati-hati. Kita jangan langsung ngegerebek. Karena kalau langsung masuknya ngegerebek tanpa ada suatu barisan yang rapi, itu nanti dikiranya oleh kelompok yang berhadapan ini dari kelompok yang lain, ya dari yang keamanan mengira demonstran mengira ini di pihak keamanan, sehingga bisa lebih ruwet lagi, gitu ya. Jadi datanglah dengan tertib, kemudian memberikan pertolongan, jangan terburu-buru, ya lakukan dengan baik, dengan tenang, sehingga kita bisa melakukan penilaian. Kita kalau mau melakukan trias, kita juga bisa melakukan trias dengan baik, tindakan awal juga dengan baik. Dan pada saat itu ingat, keselamatan diri juga harus kita perhatikan. Lanjut di slide berikutnya. Nah ini, sekali lagi tadi, masalah rumah sakit. Lanjut. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama dengan kami. Mungkin semoga berguna, semoga juga kita bisa terjalin lagi komunikasi kita sehingga kita bisa bertugas di lapangan dengan aman, dengan silaturahim dan koordinasi yang baik dan dekat sehingga kita bisa saling kenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka untuk tanya jawab, Bang Taufik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang. Teman-teman sekalian dan Sobat Temon1, silakan. Masih ada kesempatan 10 menit lagi untuk teman-teman bisa bertanya. Mungkin ada satu pertanyaan nih Pak Ujang. Luka bakar, apa namanya tadi? Luka bakar, penanganannya itu ketika sudah kering, disiram pakai minyak sayur gitu. Lalu ditabur pakai garam halus Pak Ujang. Itu gimana Pak Ujang? Ya. Baik, teman-teman, kita menggunakan prinsip kesehatan. Jadi lebih baik itu dengan lakukan pendinginan, disiram dengan air bersih dibandingkan kita tadi pakai apa? Pakai minyak garam halus, garam halus gitu ya. Karena belum tentu juga pada saat itu tersedia. Dan nanti itu akan merepotkan juga pada saat masuk di rumah sakit. Benda-benda itu ya minyak goreng, garam halus itu juga nanti harus dibersihkan, yang membuat proses pembersihannya dirasakan lebih sakit lagi gitu ya. Yang harusnya sudah langsung ditangani oleh pihak rumah sakit, ini harus dibersihkan dulu, dan itu menyebabkan rasa sakit yang lebih parah lagi, yang lebih nyeri lagi. Jadi lebih baik kita hanya menggunakan pendinginan, siram, irigasi, siram, terus kemudian gunakan pembalut yang basah, tutup, bawa ke rumah sakit. Itu aja yang kami sarankan. Siapa tadi yang nanya? Chatnya kehapus Pak Ujang. Tadi ada yang kehapus chatnya, iya. Saya lupa tadi siapa namanya. Teman-teman yang lain juga. Ya. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Lebih baik disarankan pakai air yang mengalir ya, air bersih yang mengalir.
jangan menggunakan minyak dan garam halus gitu kan, karena kemungkinan juga tidak tersedia itu. Gitu. Silakan teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya? Karena kita masih ada waktu 5 menit lagi. Nah, ada pertanyaan dari Mas Yandi. Perlindungan seperti apakah bagi personil penolong yang dihadapkan pasal KUHP 531, Pak Ujang? Ya, teman-teman. Ini di buku pedomannya PMI itu pasal 531 itu disampaikan gitu ya. Jadi secara umum saja saya jawab, teman-teman. Pada saat kita ditanya oleh aparat keamanan, kemudian dibawa ke aparat keamanan untuk dimintai keterangan, kita sebagai tim medis jawab seperti yang kita lakukan, jawab setenang mungkin, jangan gunakan emosi, ya walaupun ini berat. Gitu ya, walaupun ini berat, tetapi ikuti saja apa yang dia tanyakan, kita jawab sepengetahuan kita. Kalau dia bertanya apa yang sudah kita lakukan, kita jawab sesuai dengan yang sudah kita lakukan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan panduan pertolongan pertama, seperti itu. Terus kemudian kalaupun nanti ada misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mencakup apakah Anda terlibat dengan demonstrasi atau tidak, ya kita usahakan menjawab itu bahwa kita ini sebagai tim medis memberikan pelayanan pertolongan kepada siapapun. Untuk itulah kalau bisa tim medisnya tidak menggunakan atribut yang sedang melakukan demonstrasi, seperti itu. Jadi jawab saja dengan tenang, biar bagaimanapun aparat keamanan ingin tahu apa yang terjadi pada saat kita berikan pertolongan atau siapa kita, jawablah dengan baik. Untuk itulah gunanya kita punya organisasi, punya perkumpulan sehingga bisa saling membantu. Ya, action medik atau aksi medis maupun para medis jalan itu juga kan kalau seandainya temennya ada yang kena, dia juga bisa melakukan backup untuk melakukan bantuan hukum. Seperti itu ya, kalau di lembaga seperti ACT itu kan ada penasihat hukumnya, jadi pada saat dia terkena itu pasti akan didampingi. Nah, untuk yang street medik, terus kemudian action medik, itu juga sebaiknya mereka punya teman-teman yang bukan hanya dari medis, tetapi mereka yang berlatar belakang hukum, sehingga bisa memberikan perlindungan kepada kita. Seperti itu yang terkait dengan hukum. Oke, terima kasih Pak Ujang. Ada lagi satu penanya dari Tio RS. Bagaimana caranya apabila ada demonstran yang pingsan tetapi tidak ada tabung oksigen? Nah, pertolongan pertamanya seperti apa, Pak Ujang? Nah, gini, orang yang pingsan itu kan belum tentu karena kekurangan oksigen. Ya, belum tentu karena kekurangan oksigen. Bisa saja dia tadinya terbentur. Ya, bisa saja kena hal-hal lain. Jadi pada saat kita ada yang tidak sadarkan diri, kita pindahkan ke tempat yang aman, kita tinggikan saja kakinya, kita beri bantalan, jadi sehingga kaki itu bisa sedikit lebih tinggi, atau posisikan stabil, tengadahkan kepalanya, sehingga dia bisa bernafas dengan spontan. Yang penting adalah jaga jalan nafas. Jangan sampai dia kondisinya terlentang, kemudian ada bantalan di kepala, sehingga dia tertunduk, dan disitulah jalan nafas tertutup. Ya, pada saat kita posisi miring, itu juga hati-hati, buka juga jalan nafasnya, tengadahkan dia, sehingga dia jalan nafas itu bebas dan tetap bisa bernafas. Orang yang pingsan itu nanti tetap akan sadar begitu dia sudah dalam kondisi pemulihan secara cepat dari tubuhnya. Jadi tidak selalu membutuhkan oksigen, tetapi ya oksigen tambahan seperti tabung dan sebagainya, tetapi dia harus dijaga jalan nafasnya sehingga dia masih bisa bernafas dengan normal. Kalau dia sudah tidak bernafas, maka berdasarkan AHA tahun 2015, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Yang kalau ingin lebih dalam bisa belajar ke teman-teman Deman One, tapi saya yakin yang ikut di sini semua sudah paham tentang CPR atau RJP. Demikian, Bang Taufik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang. Teman-teman, waktu juga lah yang memisahkan kita karena saat ini sudah pukul 15.00. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga pada Pak Ujang atas materi-materi yang luar biasa. Ada beberapa poin
tadi yang kami dapatkan dari materi yang telah disampaikan, di mana kita tadi telah tadi kita telah membahas bagaimana pertolongan pertama pada mata, pada kulit, pada saluran pencernaan, dan kita juga sudah sama-sama belajar tentang penanganan cedera akibat petasan lontar dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman semua, saya yakin teman-teman di sini semua yang memiliki jiwa kerelawanan gitu kan, baik teman-teman yang berada di sebuah lembaga gitu kan, ataupun teman-teman yang bergerak di street medic atau action medic. Tadi Pak Ujang telah sampaikan etika kita ketika turun ke lapangan. Yang pertama adalah datang dengan tertib, lalu kita perkenalkan diri kepada kedua belah pihak, mungkin gitu ya di awal-awal, karena di awal-awal biasanya kondisinya juga kondusif gitu kan. Kita memperkenalkan diri kepada pihak kepolisian, memperkenalkan diri kepada pihak pendemo, mungkin bahwa kita dari relawan kesehatan gitu kan. Nah, dan yang ketiga, memberikan pertolongan, jangan terburu-buru gitu dalam memberikan pertolongan. Lalu jangan lupa juga keselamatan kita gitu kan. Jangan lupa menggunakan alat pelindung diri untuk kita gitu. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua dan kepada sobat Demolon semua. Saya Muhammad Taufikur Rahman mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Pak Ujang, instruktur kita. Terima kasih juga kepada para peserta penonton yang ada di channel YouTube kita ataupun yang tergabung dalam Zoom meeting ini. Akhir kata, saya Muhammad Taufikur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman ya. Semuanya ya. Belum Bang Taufik, foto dulu. Oh, ada sesi foto ya? Iya. Oh, iya. Oke, baik teman-teman, kita sesi foto dulu ya teman-teman ya. Nanti mungkin Mas Eri bisa dipandu sesi fotonya. Ya teman-teman, silakan dinyalakan semua. Kakak Ujang hatur nuhun, Kakak Ujang hatur nuhun. Sama, terima kasih kawan-kawan semua. Semoga berguna, bermanfaat, berkah bagi kita semua. Amin. Semoga mendapatkan keberkahan ilmu. Di Antos di Bogor. Di Antos di Bogor. Oke. Ya teman-teman, semua dinyalakan videonya. Kita foto bersama. Yuk. Kita foto bersama dengan gaya bebas. Saya pandu. Oke, siap. 1, 2, 3. Jos. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kesalahan, kekurangan perkataan yang salah. Terima kasih buat Pak Ujang. Terima kasih buat seluruh peserta dan terima kasih buat sobat Demon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Taufik, Kang Ujang. Terima kasih. Semua sehat selalu. Amin dan selamat. Saya Liv ya. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Ujang. Everyone is lifesaver.